Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Kabar Baik. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, segala apa yang baik itu bersumber dari kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kekasih-kekasih Tuhan, pada umumnya tidak ada seorang pun yang mau mendengar tentang kabar buruk. Apalagi kalau disuruh menyampaikan tentang kabar buruk. Sebagus apapun cara penyampaian kabar buruk itu, kabar itu tetap akan berisi sesuatu yang buruk. Jika bisa memilih, tentunya kita akan memilih menjadi pembawa kabar baik, bukan kabar buruk bagi orang lain. Nah, Injil dalam bahasa aslinya artinya adalah kabar baik. Jadi, kalau Injil itu adalah kabar baik, maka sudah semestinya kalau kita harus mengabarkannya pada semua orang agar mereka juga mendengar dan menerima tentang kabar baik ini. Saudaraku, Injil adalah kabar baik dari Allah untuk umat manusia. Kabar ini menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah penyataan diri Allah dalam bentuk manusia yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Ia adalah Allah sejati dan manusia sejati, mati di salib bagi manusia berdosa, bangkit dari kematian, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali ke dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Nabi, Imam Besar, dan Raja. Barang siapa percaya kepadanya beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Inilah kabar baik itu, saudaraku. Pada dasarnya kita ini adalah pembawa kabar baik itu. Inilah yang harus kita sadari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang kita wartakan ini adalah Tuhan yang penuh kasih, yang kita wartakan di dalam Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kalau kita ini adalah pembawa kabar baik, artinya kita sudah melihat, menerima, mengalami dan meyakini berita kebaikan yang akan kita kabarkan itu, sehingga kita bisa meyakinkan orang lain dari apa yang kita beritakan, sebab kita sudah membuktikannya sendiri tentang kasih dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi bisa dikatakan kita ini adalah saksinya Tuhan Yesus. Yesaya 43 ayat 10a mengatakan, "Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan menerima bahwa aku tetap Dia." Untuk itu saudaraku, yang perlu kita perhatikan adalah kita bukan diminta untuk menyampaikan kabar buruk, tetapi kabar baik. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan khawatir. Yang penting, pakailah cara yang baik dalam penyampaiannya, agar kabar baik yang kita beritakan itu bisa diterima dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus,
Berikanlah kami hikmat dan sertailah langkah kehidupan kami, sehingga kabar baik dari-Mu boleh kami beritakan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.